Marco Rubio memperkeras peringatannya terhadap Iran dan membela respons militer Amerika Serikat setelah pasukan Iran melepaskan tembakan ke kapal-kapal Amerika di Selat Hormuz. Pada hari Jumat 8 Mei 2026, pernyataan yang menandai posisi Washington sangatlah langsung. Hanya negara bodoh yang tidak membalas ketika ditembak. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat yang paling berpengaruh mengatakan bahwa kapal perusak Amerika berada di perairan internasional. Mereka diserang oleh rudal, drone, dan kapal cepat, lalu membalas untuk melindungi awak mereka sendiri. Rubio membuka interpretasi baru terhadap krisis ini dengan menyarankan bahwa mereka bisa kembali membombardir garda revolusi Islam dengan kekuatan brutal. Saya akan segera menceritakan semuanya kepada Anda, tapi sekarang Anda pasti ingin berlangganan saluran ini agar tetap mendapatkan informasi terbaru, informasi secara real time dengan kualitas jurnalistik terbaik. Dengan standar kredibilitas Milsong Avis. Poin utama dari pernyataan Rubio bukanlah ancaman kosong. Pernyataan itu muncul setelah terjadi baku tembak baru di Selat Hormuz, di mana Komando Pusat Amerika Serikat menyatakan bahwa serangan Iran terhadap 3 kapal angkatan laut berhasil digagalkan. Menurut laporan Amerika, tidak ada kapal Amerika Serikat yang terkena dan pasukan Amerika menyerang fasilitas militer Iran yang terkait dengan agresi tersebut. Donald Trump juga menyatakan bahwa ketiga kapal perusak tersebut tidak mengalami kerusakan dan Iran mengalami kerugian di titik-titik yang digunakan untuk menyerang. Kapal-kapal Amerika terlibat dalam upaya pembukaan kembali jalur pelayaran dalam proyek kebebasan, sebuah operasi yang digambarkan oleh Washington sebagai operasi defensif dan bertujuan untuk melindungi lalu lintas kapal-kapal komersial. Rubio memisahkan fase ini dari operasi Amarah Epic yang ia nyatakan telah berakhir setelah mengenai target-target militer Iran. Tahap baru ini, menurut dia, lebih terbatas. Mengawal, mengordinasikan, melindungi rute, dan bereaksi ketika terjadi serangan. Dan pada titik inilah dia mengucapkan kalimat, tidak ada gencatan senjata yang memaksa angkatan laut menerima rudal tanpa bertindak. Keseriusan situasi meningkat karena Hormuz sudah menimbulkan korban jiwa dan kapal-kapal yang ditahan. Rubio menyatakan beberapa hari sebelumnya bahwa setidaknya 10 pelaut sipil tewas selama krisis dan sekitar 23.000 orang dari 87 negara berada di kapal-kapal yang ditahan atau terancam di wilayah tersebut. Itu menjelaskan mengapa Washington memperlakukan kasus ini sebagai keadaan darurat internasional dan bukan hanya sebagai perselisihan antara dua kekuatan militer. Iran berusaha mengubah krisis ini menjadi alat untuk menekan. Tuduhan Amerika adalah bahwa Teheran mulai bertindak seolah-olah mereka bisa mengizinkan, melarang, memungut pajak, atau mengancam perjalanan di jalur internasional. Rubio menyebut hal itu tidak dapat diterima, karena jika dunia menerima bahwa kekuatan lokal menguasai jalur yang digunakan oleh banyak negara, kekuatan lain bisa meniru cara ini di titik-titik sensitif lainnya. Pernyataan itu bukan hanya ditujukan kepada Teheran. Itu adalah peringatan kepada sekutu-sekutu yang mengecam Iran dalam pidato, tetapi mundur ketika saatnya mendukung tindakan konkret. Di Roma, Rubio menegaskan bahwa Gedung Putih mengharapkan lebih dari sekedar nota diplomatik. Dia mempertanyakan mengapa sekutu Eropa tidak mendukung upaya Amerika untuk menghadapi Iran dan membuka kembali Selat Hormuz. Italia berusaha menyeimbangkan hubungannya dengan Washington, kebijakan dalam negerinya, dan beban ekonomi dari perang. Tapi Rubio menyampaikan persoalannya secara sederhana. Jika suatu negara menolak kendali Iran atas jalur internasional, negara itu harus mengatakan apa yang bersedia dilakukan, selain hanya mengeluh. Krisis ini juga mempengaruhi NATO. Rubio mengingatkan bahwa salah satu alasan Amerika Serikat mempertahankan pasukan di Eropa adalah untuk kemampuan memproyeksikan kekuatan dalam keadaan darurat. Ketika anggota aliansi mempersulit penggunaan pangkalan pada saat-saat kritis, Washington mulai meninjau kembali kegunaan strategis dari struktur tersebut. Pesannya tegas, tapi bukan berarti meninggalkan. Itu adalah tekanan. Gedung Putih ingin para sekutu memahami bahwa jaminan keamanan dari Amerika Serikat juga benar-benar ada. Mereka menuntut kerjasama ketika ancaman itu menjadi nyata dan muncul di laut. Pada saat yang sama, Rubio tetap membuka pintu diplomasi. Dia mengatakan bahwa Washington mengharapkan tanggapan dari Iran untuk kemungkinan negosiasi, dan harapannya adalah menerima sesuatu yang serius.
Namun dia juga menggambarkan sistem Iran sebagai terpecah dan tidak berfungsi. Ia membantu menjelaskan mengapa Teheran kadang berbicara tentang negosiasi, kadang bertaruh pada serangan, ancaman laut, dan tekanan terhadap kapal kargo. Kekacauan internal ini membuat penilaian Amerika semakin kuat bahwa hanya tekanan nyata yang dapat memaksa rezim untuk menghitung ulang biaya terus-menerus menguji Amerika Serikat. Perselisihan ini juga sampai ke Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Amerika Serikat dan sekutu-sekutunya di Teluk menekan agar ada resolusi terhadap serangan terhadap kapal, pungutan liar, dan penggunaan ranjau di wilayah tersebut. Perwakilan Iran di sisi lain mensyaratkan normalisasi lalu lintas maritim dengan berakhirnya perang secara permanen dan pencabutan blokade Amerika. Washington menafsirkan posisi ini sebagai pemerasan. Iran menciptakan risiko di laut, menahan kapal-kapal, lalu mencoba menegosiasikan penarikan dirinya dari masalah, seolah-olah mereka menawarkan stabilitas. Rubio juga mengaitkan perilaku Iran dengan penggunaan kelompok-kelompok sekutu di wilayah tersebut. Saat berbicara tentang Lebanon, dia menyebut Hizbullah sebagai agen Iran dan menyatakan bahwa kelompok tersebut menimbulkan risiko bagi Israel, kepada pemerintah Lebanon dan rakyat Lebanon sendiri. Bagi Washington, logikanya sama. Teheran menggunakan kekuatan langsung di laut dan kekuatan tidak langsung di darat untuk memperbesar daya ancamnya. Perbedaannya sekarang adalah Trump mengubah tempo respon Amerika. Jika ancaman itu menargetkan orang Amerika, kapal atau jalur vital, reaksinya tidak hanya terbatas pada pernyataan. Pernyataan Rubio mengingatkan pada pola lama dalam kebijakan keamanan Amerika Serikat. Ketika orang Amerika diserang dan pelakunya dikaitkan dengan rezim yang bermusuhan, Washington berusaha memulihkan daya tangkal dengan kekuatan. Pada 15 April 1986, Ronald Reagan memerintahkan serangan terhadap target-target di Libya setelah serangan bom di diskotek label di Berlin Barat yang sering dikunjungi oleh tentara Amerika. Serangan itu menewaskan 2 tentara Amerika dan seorang wanita Turki serta melukai lebih dari 200 orang. Tanggapan tersebut, yang disebut Operasi El Dorado Canyon, disampaikan sebagai aksi balasan terhadap aktivitas teroris yang dikaitkan dengan rezim Muammar Gaddafi. Pelajaran sejarahnya sangat keras. Ketika sebuah kediktatoran menguji batas Amerika, keterlambatan bisa terlihat sebagai kelemahan, dan kelemahan bisa memicu serangan baru. Rubio menggunakan kata-kata lain, tapi logikanya mirip. Sebuah kekuatan besar yang tidak bereaksi ketika kekuatannya diserang mengajarkan musuh untuk mengulangi serangan tersebut. Negara-negara lain juga telah menunjukkan bahwa blokade, invasi, dan serangan terhadap jalur atau wilayah strategis jarang sekali tidak menimbulkan konsekuensi. Pada tahun 1982, Argentina menginvasi Kepulauan Malvinas dan Inggris mengirimkan kekuatan angkatan laut untuk merebut kembali pulau-pulau tersebut, mengakhiri perang dengan kekalahan bagi Argentina. Sekarang, langkah selanjutnya tergantung pada Teheran. Jika Iran merespons dengan usulan yang serius, negosiasi bisa maju di bawah tekanan Amerika. Jika terus menggunakan rudal, drone, kapal cepat, dan pengendalian lalu lintas ilegal, Angkatan Laut Amerika Serikat akan tetap diberi wewenang untuk membela diri. Saya Milson Alves, seorang internasionalis, dan tujuan saya adalah menjaga Anda tetap terinformasi dengan kebenaran setiap hari. Tautan berita ada di deskripsi video. Sukai video ini, berlangganan saluran ini, dan di akhir lihat komentar agar Anda bisa lebih terlibat dengan komunitas Milson Alves.